Saya tanyakan ke wasit tengah, kenapa nggak ditiup itu jelas-jelas saya sedangkan wasit itu kan dekat sama dia kan dengan daerah penalti itu kan. Nah terus kata dia, saya disuruh tanya Hakim Baris, saya tanya Hakim Baris, suruh tanya ke wasit tengah ini, saya bilang nih gimana sih ini yang benar gimana? Oh saling lempar. Ya iya makanya saya bilang nih gimana ya kan saya kan kesel kan dia bilang. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di bumi pertiwi ini. Yang mengalahkan podcast-podcast olahraga lain seperti DPI, Regista, Pandit Football, R66. Mengalahkan semuanya, Metro Sport, kita kalahkan semua. Emang ada podcastnya? Enggak podcast, TV. Acara TV aja kita kalahkan apalagi podcast. Iya. Kita kalahin semua pokoknya ya. Oke, itu yang terbaik. Itu data dari mana? Saya, data dari saya sendiri. Gak usah tanya-tanya, pokoknya kita yang terbaik di sini. Kali ini siapa nih? Nah, kan kalau kemarin-kemarin lu ngedatengin orang Papua semua. Iya, iya. Kipo. Betul. Itu bukan Papua. Anda ini masih gak bisa bedain geografi orang ya? Orang timur. Mana Hati Lestusen, Maluku. Kipu. Mana? Samsir. Kipu orang mana? Kipu. Iya. Maluku. Nah, Samsir orang mana? Samsir bukan timur. Hey. Padang. Tapi kan ngomongnya timur dia. Temennya timur semua. Iya. Kayak Diego. Iya. Terus apa lagi? Terus yang udah pernah kesini ya? Iya. Yang Tobasna orang mana? Sorong. Wih, Papua. Udah mulai ini. Saya di sini tuh double job sebenarnya. Jadi host juga, ajarin dia geografi jadi juga. Jadi duta timur ya? Iya. Duta orang timur ya? Pernah disalim orang Ambon kan? Iya pernah. Akhirnya kan seumur hidup kan? Pernah. Kapan lagi orang Ambon datang salamin Anda? Bagus. Hari ini kita kedatangan siapa? Ya, Timur lagi? Kaptennya. Kapten. Oh, tahu ini. Iya, kaptennya Kipo, kaptennya itu Okto. Oh. Wangga Itibo. Iya. Nah, ini datangin kaptennya. Ya, agak gempal tuh. Iya. Tapi lincah. Body shaming parah banget. Hah? Body shaming. Ya emang julukannya waktu itu gitu. Gempal tapi lincah. Oke, iya kan? Itu dia. Itu. Kaptennya kita datangkan. Kita sudah kehadiran. The one and only Egy Melgiansyah. Luar biasa. Kep. Siap. Wis mantap. Mantap. Tum. Hormat Tum. Hormat. Tum tuh apa? Ketum. Bukan ketum. Lain. Ketum KNPI Tangerang gitu. Egy Melgiansyah adalah seorang kapten ya. Kita kenal Egy dimanapun bermain menjadi kapten tim. Kapten. Jiwa leadershipnya itu tinggi di lapangan. Dan di luar lapangan gitu. Tapi katanya di luar lapangan enggak juga kan? Ya harus tetap tinggi dong. Wih, tetap tinggi. Iya. Mengawal anak-anak untuk nakal. Enggak, itu tidak boleh dong. Jadi kapten tuh gara-gara lu tau gak gitu adiknya Maman? Tahu lah. Maman yang mana coba? Abdurrahman. Bukan dong. Itu Eki Maulana Fikri kalau adiknya Maman Abdurrahman. Bukan. Maman yang mana coba katanya? Maman yang mana? Maman yang pelita. Enggak, selama ini saya pikir Maman Abdurrahman. Mana? Sumpah. Bukan. Maman Bukan Abdurrahman mah yang Persija kan? Iya. Bukan. Maman yang pendek yang Persita. Oh. Pelita Solo dulu. Pelita Solo. Ada Maman. Iya. Nah itu yang itu. Zaman-zaman Pelita Solo yang strikernya Rudi Widodo. Iya kayaknya. Iya kan? Iya. Bukan. Bukan ya? Zamannya Seto Nurdianto. Seto. Nah itu. Itu Pelita Solo apa Pelita Purwakarta? Pelita Solo dulu. Oh Solo ya. Nah itu. Pelita ini ke kota mana-mana jadi bingung saya. Ke semua kota. Sekarang di mana coba? Sekarang Pelita Cikarang ya? Madura. Oh iya, Pelita jadi Madura United. Iya betul. Udah chaos lah. Chaos nih, perputaran klub-klub nih. Itu jadi kapten itu gara-gara abangnya dulu emang kapten atau emang gimana Gi? Waktu jadi kapten timnas. Iya di mana-mana kan Egy kapten. Sekarang Egy di Serang kapten, di Persita Tangerang Egy kapten. Saya juga nggak tahu sih, mungkin dari pelatih juga kan, dari pelatih mungkin nunjuk, mungkin karena ada saya mungkin sama dekat sama pemain-pemain sama teman-teman, jadi mungkin pelatih jadi ngebawa saya buat untuk mimpin ke teman-teman gitu. Jadi saya ditugaskan buat percaya untuk jadi kapten tim selalu di tim. Alhamdulillah bisa dipercaya sama klub-klub lain juga. Pernah jadi kapten terus. Yang di profesional pertama kali jadi kapten pas kapan? Waktu profesional waktu di Pelita. Di Pelita itu langsung jadi kapten? Enggak, belum. Waktu saya mungkin zamannya masih coach RD masuk, terus saya udah kadang-kadang saya ganti-gantian jadi kapten sama Sapi Salih.
Safisali. Ya, Zaman dulu. RD. Zaman coach RD. Padahal ada Ibu Nevo ya, Ada Iko Greg. Nevo, ada Greg, nah di situ. Cuman kadang-kadang saya selalu bilang sama coach mungkin lebih yang senior dulu buat jadi kapten yang bisa jadi leader. Lebih Indonesia lah. Iya. Ya kan Greg naturalisasi. Oh, Ibu iya, Nevo iya. juga naturalisasi. Cari yang lokal, Cari yang lokal. Dan Coach RD itu kadang nunjuk Egi di situ. Iya, terkadang saya disuruh jadi kapten sama coach RD. Mungkin dari saya waktu pas di timnas ya, karena kan di timnas. Oh iya, sama coach RD SEA Games juga. sama iya. coach RD. Mungkin dari coach RD lebih tahu dari situ. Tapi tuh waktu Egi ke junior kan kita tahu ya Egi Melgiansyah kalau di Pandeglang, Serang, Cilegon, Banten, Tangerang, Egi tuh udah harum namanya. Oh iya, udah bisa caleg. Udah. Atau paling nggak wakil bupati kayak Atep. Bisa jadi. Itu kalau ada Bisa. Egi udah pasti Egi pegang ban kapten tuh dari junior setahu gue ya, dari Haornas, dari Suratin kalau nggak salah. Dia tuh sering jadi kapten, itu emang dari kecil banget Gi jadi kapten Gi. Apa dari SSB bahkan? Kalau SSB sih belum ya. Mungkin waktu zaman Haornas, zaman Suratin, saya selalu ditunjuk terus ke Popda, Popwil. Saya selalu jadi kapten. Jadi emang dari kecil banget. Dari udah kecil saya ditunjuk sama pelatih-pelatih, saya selalu buat jadi kapten. Saya juga nggak tahu, mungkin pelatihnya mungkin ada pemikiran lain ke saya atau gimana nggak tahu. Ya kan pelatih bisa melihat kan mata pelatih itu. Oh ini kalau main di PS nih 99 leadershipnya. Ya gitu kan. Iya. Ada susunannya itu. Egy Melgiansyah 99. Pelatih bisa ngelihat itu. Pelatih bisa lah. Kita sendiri kan nggak bisa lihat diri sendiri kan. Betul. Kalau SSB sendiri Egi di mana dulu? Waktu pertama kali karir SSB tuh pertama dulu Pelita Bakri saya. Oh, Sawangan itu. Sawangan, dulu masih di Sawangan Pelita Bakri. Masih ada sepupuan sama Pak Bakri? Enggak. Enggak, jauh sekali. Oh jauh. Oh, kirain. Jauh. Terus setelah itu? Habis itu dulu saya mungkin dulu habis dari Pelita Bakri itu dulu ada usia 12-13 timnas junior. Mungkin usia 14. Itu zaman Om Roni Patinasarani. Oke. Nah, dulu saya masuk ke timnas itu, yaitu saya ditunjuk di timnas itu pun jadi kapten sama Om Roni Pati. U13. Waktu main ke Thailand. Habis dari situ saya langsung pindah sama Om Pati, Om Roni untuk latihan di Asio. SSB-nya beliau. SSB-nya Itu beliau. tahun berapa ya Gi? Itu mungkin 2001 mungkin ya. Oh, Om Roni lagi ngurusin 2000. Pendeta Yeri itu. Iya. Kemarin Jadi ini gara-gara Egy. Nah. Itu makanya pendeta Yeri pakai narkoba waktu itu. Gara-gara Egi Ya karena kan Om Roni lebih memperhatikan mereka dibandingkan anak kan. Jadi kemarin anaknya Om Roni datang Datang ke ke sini. sini. Pendeta Yeri dia cerita soal di media itu Om Roni itu melepaskan semua sepak bolanya demi menyelamatkan anaknya yang Anak lagi dua narkoba. anaknya Nih, yang lagi. Pendeta Yeri Patinasarani. Ini di belakangnya gini ada fotonya. Nah itu anaknya Om Roni itu. Nah, Itu narkoba katanya. Itu jadi melepaskan. Ada pertandingan yang match berikutnya itu menyelamatkan kedua anaknya. Nah itu makanya gara-gara kalian nih. Gak dari timnas gimana sih gara-gara kalian. Berarti zaman Egi masih kelatih sama Om Roni ya? Masih saya dulu waktu Asiop masih ada Om Roni, saya masih sempat dilatih sama beliau. Waktu timnas usia 14 kan sama mereka, sama aku Roni Pati. U13, U14 sampai sekarang masih yang bertahan siapa aja Gi? Kalau yang sekarang Lucky Wahyu. Oh Lucky Wahyu Sidoarjo. Iya. Udah saya mungkin sama dia aja. Oh Lucky itu udah timnas dari kecil juga dia? Iya sama Lucky dulu saya. Lah sama Lucky tuh bareng sih sering. Waktu timnas 19 juga sama Om Banur. Yang waktu Prapiala Asia U19 di Vietnam. Sama Lucky juga. Oh, udah gelandang dia? Iya dia udah gelandang. Egi dulu apa? Sama gelandang. Oh sama Lucky Wahyu duet itu? Sama duetnya sama Lucky Wahyu. Jadi Lucky itu di Sidoarjonya bapaknya ini. Yang mengayomi semua pesepak bola. Dia punya SSB. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Wih. Uston Nawawi, Haryono. Dari situ semua? Iya dari, bapaknya Lucky Wahyu yang ngerangkul mereka buat jadi pemain bola. Wih, luar biasa dan berhasil semua ya? Berhasil. Haryono tuh dulunya pegawai Indomaret apa Alfamart gitu. Tukang iya? angkut-angkut iya. Dibawa sama bapaknya Lucky Wahyu. Udah kamu main bola aja kan.
SSB itu. Kok bisa datang ke Indomaret lihat orang langsung tahu kalau bakat sepak bola? Nggak tahu. Ntar kita tanya deh ke Aryo, kita bawa ke sini ya. Iya, Tapi iya. itu bapaknya Lucky itu di Sidoarjonya lumayan tokoh masyarakat. Menurut cerita-cerita yang beredar. Oke, berarti U14 itu Egy udah timnas, udah dari kecil udah makan bangku timnas nih, bos. Ya. Itu kepilih tuh gara-gara apa Gi? Emang Egy paling jago se-Tangerang dan Jakarta atau Ya. gimana Gi? Atau pakai dukun? Sebagai dukun. Enggak, dulu kan seleksi kan antar semua. Jadi klub-klub SSB itu kan bertanding semua. Ya kan, dulu ada Asiop juga, kita semua sama tim-tim di wilayah Jakarta. Nah, dulu itu yang mantau itu kan ada pemantaunya, ada Scout, ya, talent scout. ya langsung Coach Roni pantau kan, kita main semua dari beberapa pertandingan. Tapi waktu pas pertandingan terakhir saya main terus, saya langsung disuruh untuk coba seleksi buat ke timnas waktu usia 14. Saya Ini yang langsung, piala remaja ya? iya, yang usia 14 Om Roni pertama kali saya masuk timnas ini. Nah, akhirnya saya kepilih buat masuk dari Jakarta. Mungkin dulu ada Samsir Alam, mungkin itu waktu itu masih ada. Zaman yang sama ya? Ada Samsir Alam, cuman Samsir masih bawah dulu sama Riandi Angki. Riandi Ramadan ya. Cuman dulu mereka nggak lolos. Nah, cuman saya lolos dulu, akhirnya masuk ke terus diseleksi lagi dari banyak ratusan orang di Sawangan dari mana-mana aja, dari daerah lain penuh di sana. Jadi waktu itu tinggal berapa orang baru masuk ke TC di Senayan. Itu. Dan Egy kepilih dalam tim itu. Alhamdulillah waktu itu kepilih sama Om Roni. Oh berarti Om Roni itu ada ada andil juga dalam karir Egy ya? Alhamdulillah ada andil waktu pas saya dibawa dari tim junior itu dari Om Roni. Terus jejak maksudnya mulai naik karir tuh pas Om Roni latih di Asiop juga. Ada Om Muria semua di situ. Jadi terus ngikutin piala remaja di sana dulu ada Suratin atau apa gitu di Asiop. Oh Suratin nama gitu di Asiop. Suratin waktu itu pernah ikut dulu itu Liga Remaja. Terus saya Suratin sempat diambil Persita. Itu Suratin ya? Itu diambil dari Asiop? Itu diambil saya dipinjamkan dulu dari Asiop untuk Asiop pinjamkan. dari Asiop ke Persita Ya, saya. ya. Itu waktu zamannya Suratin itu saya kepilih di Tangerang. Terus saya juga sempat waktu itu main untuk lagi main seleksi usia 17 dulu timnas pelajar kalau nggak salah. Masih 14 itu? Sebelum itu tapi saya pernah ngerasain usia 15 pelajar. Itu pelajar waktu itu main di Malaysia. Malaysia itu timnas pelajar Malaysia. Habis itu saya ke timnas U17 dulu, pelatihnya Om Iwan Setiawan sama Coach Aji Santoso. Dulu. Nah, saya kepilih di usia 17, terus saya masuk ke Persita. Saya 2 tahun Suratin ikut Persita, terus ikut timnas 17, terus timnas U19 sama Om Banul Prapiala Asia waktu main di Vietnam. Mungkin waktu di usia 19 itu saya mungkin banyak di situ ada Kurnia Mega. Saya sudah ada Kurnia Mega, Ramdhani. Oh Mega tuh dari Jakarta ya satu Ya, dari Jakarta Ramdhani, terus Lucky Wahyu, saya bareng mereka semua. Itu di U17? U19 waktu Prapiala Asia kita. Uzbek? Iya, enggak main di Vietnam. Oh Vietnam. Main di Vietnam. Itu yang Persita pernah main di Pandeglang tuh? Iya, betul. Gua Lawan nonton. ini Itu Persipan. Ya. Iya rusuh coy. Lawan Persipan. Lawan Persikota. Persipan ada Persikota, Persita. Egy main. Jalan kaki mainnya. Kayak Zidane ngelawan anak-anak SSB gak pakai lari. Emang gak menghargai ya? Kacau. Kacau. Paling jago sendiri aja. Iya. Jalan kaki bangsat kata gue Egy Melgiat saja. Tapi kan orang udah Tapi tahu. itu udah gelandang ya? Itu saya udah gelandang. udah Maksudnya gelandang. Egy datang ke Pandeglang itu dengan label pemain timnas, Mat. Jadi kita tuh orang-orang kampung ya, orang-orang Pandeglang. Anjing Egy Melgiansa. Kita kan udah sering Berarti baca. dulu ikut nonton dong itu? Saya yang misahin Egy berantem, Gi. Masa? Iya. Dia ini punya andil banyak di hidup Egy loh. Enggak. Jadi ada momen satu anak, ada namanya kedua, ada
anak orang terhormat di Kado Hejo, Egi tackle, pak dari belakang. Wah anjing Egi, aing tempat, gua nggak peduli bahasa Indonesianya ya. Gua nggak peduli itu pemain timnas, kepung gitu. Terus coach yang turun. Jangan gitu. Saya mengamankan. Kalau enggak udah enggak ada Egi sekarang. Enggak ya, tetap ada. Iya. Orang utang nyawa kan loh. ada pengamanan juga. Ada pengamanan. Pagar kan cuma dikit ya gitu di stadion. Iya, Pandeglang. Di stadion Badak gitu. Jadi diloncat, woi gitu. Cuma itu Egi emang dari kecil emang saya menyaksikan Egi udah jago banget. Itu usia berapa tuh? 15 itu atau 14 ya? 15 Suratin itu. Iya. Tapi Suratin. Udah superior gitu kalau Egi di kelompok umur itu. Ya bahkan udah kalau mulai- main kayak begitu misalnya kayak di tengah udah kesorot sendiri main kayak jalan aja gitu ya berarti udah itu jago. ya. Itu berlanjut ke Bandung Gi. Saya ngelihat Egi pas main di Pelita Jaya, Egi kan Pelita senior, tapi kadang ditarik ke U21 juga ngebantuin. Jalan kaki juga main bolanya. Itu padahal pemain-pemainnya Jajang Mulyana yang gitu-gitu. Oh iya, Jajang masih striker. Jajang Iya, striker. iya, Masih iya, striker. iya. Sekarang back bagus banget. Kok bisa gitu ya? Egi itu ngerasa emang udah jauh levelnya sama anak-anak seusianya atau gimana Gi saat itu sampai saya ngelihatnya Egi tuh kayak udah Apa emang sombong aja? Enggak lah, sombong itu gak bisa. Enggak, ya kita yang penting percaya diri aja. Kalau main di lapangan itu ya kita percaya diri terus dibikin happy aja. Kalau kita bikin tegang nanti kita malah gak bisa main bola akhirnya. Tapi saya saat itu ngelihatnya Egi emang nggak lari-lari yang ke kanan ke kiri, udah jalan tenang gitu. Nah, ya mungkin tipe saya mungkin seperti itu kali ya. Jadi kalau yang penting kalau saya kan orangnya nggak terlalu banyak pegang bola. Jadi dapat bola Passing. saya passing. Jadi dapat bola saya passing. Kadang-kadang kan teman-teman kalau saya tahu posisi striker, teman kalau saya udah dapat bola mereka juga udah tahu posisi bola untuk dikemanain. Mereka kadang-kadang waktu pas junior itu mereka udah tahu. Kadang apalagi kalau saya punya sayap kencang mereka saya udah pasti saya kasih. Kadang-kadang minta bola-bola jauh dia untuk lari sprint gitu. Jadi emang mainnya kayak gitu ya. Iya. Dari Persita dan timnas di junior udah dapat piala banyak Gi. Lumayan banyak sih. Juara-juara gitu udah sering. Juara-juara lumayan. Penghargaan pribadi. Pernah jadi pemain terbaik mungkin. Waktu itu saya pernah ya di Liga Remaja sih pemain terbaik gitu. Oh, Terus Liga Remaja. waktu Suratin juga pernah jadi terpilih pemain terbaik juga saya. Waktu itu ininya mungkin Coach Mundari ya waktu pas main Mundari di Karya. Lampung. Saya waktu itu ikut DKI Jakarta. Oh ikut Jakarta. Iya, DKI waktu itu saya ikut. Itu pemain terbaik. Dipilih jadi pemain terbaik gitu. Nah kalau setelah itu semua gitu, yang lirik pertama kali untuk bergabung profesional itu siapa? Waktu awal itu kan mungkin saya ada prospek buat kedepannya ya. Waktu itu saya diajak untuk gabung ke senior Persita waktu zamannya Jackson, pelatih Coach Jackson waktu itu. Cuman waktu itu mungkin saya masih atau gimana, waktu itu juga masih sekolah, sayanya juga masih sekolah. Saya Umur masih berapa sekolah. tuh? Itu 17-an ya? umur 16. 16 Saya SMA masih, ya SMA. Saya 16 waktu itu akhirnya mungkin dulu nggak berjodoh di mana di Persita Tangerang yang senior kan. Dulu, Udah dipanggil Gi? udah dipanggil buat latihan, mungkin dulu buat magang-magang tapi mungkin nggak ada ini kali nggak ada komunikasi lagi. Akhirnya saya pulang, saya sekolah, pas sekolah dulu itu Om Banur ngajak saya buat latihan di Pelita Jaya awalnya. U21-nya? Di seniornya. Langsung ya? Di seniornya dulu Om Banur nyuruh saya buat latihan untuk latihan aja kata dia gitu kan. Gabung sini latihan. Ya udah waktu itu saya ikut latihan. Nah, pas latihan Om Bandur mungkin waktu itu ke timnas Belanda, dia ke Belanda yang waktu 2006 ya? 2006 ya mungkin. Yang sekolah ya? Yang TC itu yang Piala Asia 23 atau yang apa tuh? Oh iya, Yang U23 di Belanda. itu. Yang kayaknya Corinus Fingre, kayaknya Asian Games Doha deh. Ya benar itu Asian yang Games ya? ketemu Singapura dia yang mainnya juga. Aduh lupa ya Iya, yang pokoknya tesnya di itu Belanda. TC-nya di Belanda ya? Ya akhirnya kan waktu itu Pelita kedatangan pelatih Coach Coach Pandi Ahmad. Oh Fandi Ahmad. oke. Iya yang Singapurnya. Akhirnya saya pun masih disuruh ikut latihan. Disuruh ikut latihan juga. Sama Coach Fandi? Coach Pandi. Tetap di senior. Tetap latihan di senior. Cuman dulu kan saya masih sekolah itu. Jadi saya latihan itu mungkin sore aja latihan. Cuman dari pas latihan sore itu saya
latihan tapi dikasih latihan tambahan terus. Sama Coach Pandi apa pelatih Sama Yahya, Coach siapa? Pandi, Kadir Yahya. Kadir Yahya. Iya, dia yang selalu motivasi dia. Maksudnya setiap yang lain sudah latihan, yang selesai latihan, saya masih lari dari garis ke garis, kadang-kadang 15 detik. Itu disuruh? Iya. Dia yang latihan tambahan gitu. Nanti kata dia bilang kalau misalkan sudah lulus sekolah nanti bisa langsung ikut gabung latihan. Sebentar, waktu itu kan pelatih senior Fandi Ahmad sama Kadir Yahya pelatih fisik. Di juniornya Pak Jajang Nurjaman. Pak Jajang Nurjaman usia 21-nya. Oh, dulu itu kan belum ada usia 21. Itu setelah ya? Itu baru dulu ada Liga U21 itu ya? dulu liga masih liga divisi utama. Oh. Wilayah Barat Timur, Iya. masih wilayah Barat Timur kita. Itu belum, itu baru-baru awal gabung. Itu pelitanya yang di mana ya? Itu Purwakarta. Purwakarta? Iya, pelita Pindah-pindah ya. Purwakarta. Iya. Oh, berarti Jamul udah di tim senior tuh. Nah, Jamul waktu itu udah di senior. Jamul dulu Dian Agus masuk dari Iya, mereka Dian Ardan Agus. Aras dulu, terus Andik Ardiansyah. Ardiansyah. Sempat ya, Andik Iya, ya? Oh. iya. Terus Rohman Sah. Adanya Bang Agus Indra. Iya, iya. Iya, mereka kan dari tim masuk 23 mereka datang ke Pelita semua itu. Nah, itu zamannya pemain-pemain yang dipegang Coach Pandi itu dulu kan banyak kan pemain muda. Dulu mungkin pemain seniornya itu cuman Mas Agus Batubara, terus Iya, sama Agus Isprianto. Oh iya, pelita KS ya. Iya, dulu itu dia. Pelita Karawang. Dia dulunya pelita KS Isprianto. Banyak berganti-ganti. Purwakarta. Yang zaman Egi masuk itu Purwakarta. Berarti Egi udah senior yang di Purwakarta ya? Iya, Aku kira tuh Egi tuh U21 dulu di junior terus naik. Ternyata terbalik ya. Senior dulu tapi Iya. kadang ke junior. Sebenarnya dulu waktu pas udah masuk itu kan, terus kita kan lolos yang ISL itu kan, baru yang satu wilayah. naik. Super League ya, Iya ya. kan, Super League itu kan. Nah, baru di situ kan ada usia 21. Udah mulai ada usia Iya. 21-nya. Yang edisi pertama ya. Dulu cuman waktu pas masuk ISL itu kan banyak pemain bintang ibaratnya dulu masuk kayak Mas Ridwan, Bang Firman, Bang Supardi, Rudi Widodo masuk ke Pelita semua dulu. Nah terus banyak sih pemain-pemain gitu. Dulu sempat punya pemikiran wah ini nggak bakalan main ini karena kan pemain-pemain hebat datang ke sini semua ini dulu kan. Gelandangnya siapa? Bang Firman. Dulu Bang Firman, terus ada Ardan Aras, ada asing juga kan dulu. Ada asing. Yang Vietnam bukan sih? Itu setelahnya. Oh, itu setelahnya lagi. Itu yang kan pakai Jatasia. Iya, yang Jata Asia. harus ada pemain Asia satu. Iya. Nah dulu itu masih ada Tiago kalau nggak salah tuh gelandangnya Tiago dulu zamannya pemain itu yang sedang Pelita itu dulu sedang banyak pemain bintangnya lah datang pas abis masuk itu Coach Pandi itu gitu. Tapi ya alhamdulillah dulu masih bisa dikasih kesempatan buat main. Alhamdulillah masih bisa sama Coach Pandi gitu. Oh itu tuh dikasih kesempatan main berarti Egi? Iya saya kadang-kadang apalagi waktu zaman yang sebelum ISL ya. Yang Iya, divisi utama itu saya ditaruh masih di mana aja main bola. Oh. Jadi saya kadang-kadang Pernah di sayap kiri iya, juga? di sayap kanan. Jadi saya dulu waktu pas di divisi utamanya tuh saya di alternatif. Kadang-kadang jadi second striker. Jadi gelandang bertahan, gelandang serang dari sayap sama sayap kanan, sayap kiri itu dulu pernah. Sama Coach Pandi ditaruh di mana aja. Kalau yang penting saya siap main ya udah saya siap. Ditaruh di mana aja itu dulu. Itu kondisi Egi masih SMA? Itu pas banget saya habis lulus. Oh, lulus oke. Lulus itu saya pertama kali itu pas banget lulus saya ketemu tim Persija main di Lebak Bulus. Ini yang udah di ESL. Bukan divisi utama. Divisi utama. Iya, itu pertama kali saya lulus. Mungkin belum lulus. Belum lulus, baru mau lulus. Tapi udah selesai. Mungkin Ujiannya ya? Iya, udah mau selesai. Terus kata Coach Pandi nanti bisa ikut latihan pagi. Saya pun dulu kan saya sempat usia 16. Itu masih SMA kan, usia 16. Dulu saya mau ikut Popnas dulu. Kan dulu kan kata Coach Pandi, kamu magang aja dulu kata dia. Yaudah gak apa-apa Coach, saya magang aja. Karena kan saya nanti mau ikut Popnas dulu, ya kan. Dulu di Popnas ikut Tangerang, di Tangerang. Nah jadi pas saya mau ikut Popnas itu kan, nah mungkin saya ada prospek buat kedepannya dari Coach Pandi dilihat gitu kan, latihan bagus gitu. Nah akhirnya dia panggil saya daftarkan ke Liga aja tapi harus ada surat dari orang tua, harus ada dapat izin karena kan usia U16
Nah dari situ saya bilang, waduh Kut, katanya saya diizinkan buat main Popnas dulu katanya. Nggak usah lah kamu langsung main ke liga aja kata dia gitu kan. Profesional. Nah ya udah nanti jadi kata dia kalau udah lulus kamu tinggal langsung latihan, gabung tim kita langsung mainin kamu, dia bilang gitu. Nah ya udah akhirnya dapat surat dari orang tua, akhirnya saya ngasih ke Coach Pandi. Habis itu waktu pas habis ujian itu lawan Persija saya disuruh. Ini kok dikontrak gak sih? Nah dulu Ada kontrak? Dulu ada kontrak. Jadi ibaratnya dulu awal pertama itu saya belum dikontrak, cuman magang aja. Kalau Cuma magang, trial. kalau magang dapat duit gak sih? Gi? Trial harusnya dapat duit. Iya saya dapat gaji per bulan. Gaji. Iya, saya cuman deg-degan nih. Udah mau keluar kata saya. Sabar. Marah-marah. Iya saya dikasih. Nah, cuman waktu pas mau lawan Persija itu kan latihan pagi sore, saya dikasih kesempatan. Ya pas paginya itu saya itu saya nggak kepikiran itu bakalan masuk tim Persija. Karena kan saya pikir masih banyak pemain-pemain lain kan. Ya kan. Pas main di Lebak Bulus ternyata saya masuk tim. Ya kan ini kan lawan Persija, tim besar ibaratnya dulu. Iya orang waktu itu saya waktu zaman SMA saya nonton Persija. Ini saya kadang-kadang pas sudah di lapangan, saya masuk ke lapangan. Ini kadang-kadang kayak apa ya. Ini bener gak nih saya main di sini lawan Persija. Biasa saya nonton Persija, ini saya main lawan Persija gitu dulu tuh. Sampai gitu. Dulu suka ngeliat, maksudnya lihat Mas BP main kan, nonton dari atas sama teman-teman. Ini lawan Mas BP, apalagi waktu pas satu ketemu lagi. Waduh, ini kadang-kadang tuh apa ya? Di lapangan kayak, oh ya Allah ini beneran apa enggak? Saya selalu begitu waktu awal pertama kali tuh. Nah iya, cuman waktu pas saya main profesionalnya itu Kopa saya. Kopanya itu pun ketemu Perserang saya. Itu tim saya dimainin dari sejak awal Kopa. Kalau yang Persija masuk dari bench? Kalau Persija saya belum, itu masih cadangan. Tapi masuk tim? Masuk tim. Putaran kedua saya baru main. Putaran kedua dimulai baru main, ketemu Persija. Saya masuk bareng Ramdhani main, saya main. Itu debut pertama ini saya, profesional saya di liga. Lawan Persija? Lawan Persija itu. Oh Ramdhani juga main di sana? Main juga, itu main di Purwakarta, kita menang 3-0 lawan Persija itu. Itu makanya sempat nggak nyangka saya juga bisa main lawan Persija, maksudnya ya alhamdulillah dipercaya sama pelatih. Kemarin baru main Pandeglang ya. Iya. Kemarin di Lebak Bulus, di Purwakarta lah. Maksudnya ya ketemu pemain, ya pemain besar semua. Iya. Gak percaya, ibaratnya kita sering nonton di TV, ini kita ketemu langsung. Dulu tuh seperti itu. Iya. Itu grogi gak Gi kalau pertama kali debut profesional gitu? Kayak nyentuh-nyentuh bola itu? Pertama itu ya grogi, cuman ya itu Coach Kadir itu selalu bilang, dia bilang main jangan grogi. Kata dia bilang sentuhan pertama itu kamu usahakan kasih ke lain. Jangan sampai kamu passing pertama itu salah. Kalau kamu passing pertama itu salah, itu nanti bakalan jatuhin mental kamu. Yes. Lebih baik kamu kasih bola kasih teman, kamu jalan. Ibaratnya jadi buat ngasih kepercayaan diri kita di lapangan, dia bilang. Kalau passing benar-benar terus kan mental naik ya? Iya mental naik, dia bilang seperti itu. Tapi kalau bola baru masuk nih debut. Udah salah. Gini masuk dapat bola salah dia rebut. Wah itu langsung jatuh itu, mental jatuh itu. Jadi yang ada itu habis diomelin sama pelatih. Iya. Jadi Coach Kadir ini asistennya Fandi Ahmad Bang. Ya. Dia tuh salah satu pelatih terbaiknya Singapura lah. Pelatih fisik terbaiknya Singapura. Dibawa sama Fandi Ahmad ke sini. Oh duet Singapura waktu itu. Iya betul. Jadi dia punya metode kepelatihan yang modern saat itu. Jadi orang-orang tuh pada kagum, wih ini keren juga nih Fandi Ahmad bawa Coach Kadir Yahya ini. Makanya Noah Alamsa bisa main lama ya. Nah kayaknya iya deh. Ini sama Kadir. Ya nggak tahu juga. Nggak tahu aja pokoknya di Singapurnya oke lah. Terkenalnya oke gitu metodenya. Tapi metode latihan bagus banget, lain. Maksudnya latihannya pun nggak ngebosenin. Jadi di latihan pun beda-beda. Setiap hari tuh latihannya beda terus. Itu Coach Kadir yang mimpin? Coach Kadir. Dia yang selalu awal kita latihan kan mungkin kita jam 3:30 ya. Dia tuh jam 2:30 udah di lapangan. Dia dia nganuin komunikasi di lapangan udah dari 2:30 itu dia nerap pola semua buat kita latihan. Oh datang duluan? Dia datang duluan gitu. Jadi kita datang ke lapangan sudah ada patok-patok, kita tinggal latihan. Gitu. Nah itu debut berarti ketika lawan Persija? Iya. Debut profesional? Iya. Reguler main kan dulu di Pelita sempat reguler tiap pertandingan main kan? Iya. Itu pas zaman RD ya?
Pas reguler itu pun masih zamannya pas saya main reguler itu zamannya Coach Pandi pas yang ESL pertama cuman putaran kedua. Itu udah reguler yang tadi Iya. debut itu abis itu udah reguler tuh. Putaran pertama saya jarang main kan. Putaran pertama ESL itu kan saya jarang main. Nah, cuman pas putaran kedua saya dulu dikasih kesempatan buat main. Dulu kan kadang-kadang saya duet di tengah tuh sama Ardan, kadang sama Bang Firman. Iya. Nah, dari itu alhamdulillah saya terus dikasih kepercayaan terus buat main di tengah saya. Sama Coach Ede tuh sama Coach Pandi itu saya main terus di putaran kedua itu. ESL itu. Sampai zamannya Coach RD pun alhamdulillah masih dipakai terus. Iya. Itu dari Purwakarta musim selanjutnya ke Ke Soreang. Bandung. Ya Soreang. Pelita Bandung. Kita ke Soreang itu mungkin setahun atau 2 tahun. Mungkin. Sama Mas BP ya? Enggak, Gedut Doni. Enggak. Itu yang PBR. Nah, itu itu PBR. itu beda lagi ini Pelita Jaya. Beda Pelita lagi. Bandung. Masih Pelita Iya. Jaya. Pelita Jaya Pelita Jaya Bandung. Pelita Jaya dipindah-pindah terus. Pusing saya. Iya. Berarti itu anak Tangerangnya ada Jufrianto saat itu. Ya dulu ada Juprianto. Masih muda juga tuh. Masih Jupe. muda. Jupe dulu dari Arema. Oh iya. Ya dia dari Arema ke Pelita. Dia sama Juprianto. Dulu masih ada. Dulu tuh Bang Ridwan, Bang Firman. Masih ada semua. Yang botak tuh siapa? Lopez. Lopez ya masih striker Lopez dulu. Kita sama dia. Itu pelatihnya? Pandi Ahmad. Oke, dia. Oh iya. Itu Pandi Fandi Ahmad. Ahmad masih bawa ya tim itu ya. Masih Cuma ganti bawa. kota. Iya. Ya cuman ganti kota. Karena kan dulu ISL itu Purwakarta nggak masuk stadion. Iya verifikasi. Verifikasinya nggak masuk. Kayaknya itu verifikasi terakhir ya. Iya kan, iya. Selanjutnya nggak pernah ada verifikasi lagi kan? Mungkin karena kan di Purwakarta Mungkin iya aja. kan di Purwakarta dulu belum ada lampunya. Iya. nggak Waktu itu bisa. kan itu ketat banget karena Indonesia dapat jatah satu Champions Asia, dua AFC. Iya, Makanya harus diverifikasi semua. Makanya dari pakai Jalak Harupat waktu Ya, itu. Jalak Harupat. Tapi mes tetap di Sawangan. Mes tetap di Sawangan. Kalau kita mau main 2 hari mau main kita berangkat ke Bandung. Oh gampang, hotel lengkap Ke lah. Soreang. Waktu itu Pelita mah lengkap Iya, semua itu. lengkap Fasilitas, semua. gaji, apa yang aman. Jadi kayak OED dong semuanya. Iya, kita semua bukan di Iyalah. kandang kata pelatih itu kita semua wai. Ya di kandang juga gak ada penonton kan Nggak waktu itu. ada. Iya. Penonton digratiskan. Iya. Dulu gak ada penonton. Gak Iya, nggak ada ada penonton. Gak ada fanbase. Iya, justru tim lawan yang banyak yang penuh. Iya. Heeh. Kalau mereka bisa datang ke sana kan. Penuh. Iya. Apalagi pas kita lawan Persib, maupun di kandang maupun di tandang tetap aja. Nah tapi Egy itu kan beruntung, salah satu pemain yang beruntung mendapat dari zaman dia kecil sampai dengan usia matang lah. Iya. Itu mendapat pelatih-pelatih hebat semua loh. Iya betul. Saya pun nggak nyangka bakalan dapat pelatih bagus semua itu. Iya. Sampai dari Singapura, maksudnya kan Coach Pandi dikenal di Singapura. Iya. Kalau di Indonesia kan Coach RD dikenal. Dari awal dari kecil Roni Patinasarani. Iya, Coach Roni itu Iya, dulu Bambang Nurdiansyah. Iya, Om Banur, legend semua. Iya makanya, Iwan maksudnya Setiawan tidak ya. semua orang Iwan Setiawan Iya. sama Mundari Karya sempat ya. Kalau Coach Mundari dia dulu yang jadi penilaian buat pemain terbaik. Oh. Coach Mundari. Nah maksudnya tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti Iya, itu kan. Dilatih dengan strategi beda-beda dari pelatih-pelatih handal gitu Iya, kan. betul. Nah dari antara semua ini yang paling metode yang paling pas dan yang membuat Egy Melgiarsyah itu jadi pemain yang sangat penting itu siapa? Kalau itu sebenarnya ya Coach Pandi sama Coach Kadir dia yang bawa saya. Karena kan dulu saya dikasih kesempatan main tuh dari dia. Dulu kan kalau di Indonesia kan jarang kan buat pemain muda tuh dikasih kesempatan dulunya. Cuman karena dia dulu dia tuh nggak mikir pemain senior, junior, siapa yang dia siap, siapa kalau kamu siap main bola ya saya mainkan kamu. Makan dulu kan hati sempat ngedon waktu pas zaman Pelita masuk ESL itu karena kan mereka banyak bawa pemain senior kan, pemain bintang lah. Nah dari situ cuman Coach Kadir ya selalu nasihatin saya jangan grogi sama senior, justru ini jadi buat motivasi kamu buat kedepannya. Jadi ambil tempat kamu di mana kalau bisa kamu main dengan
mereka. Dia. Jadi di masa-masa ini sih coach, masa-masa transisi. Iya. Masa-masa yang kritis ini. Iya, betul. Nah, itu Kan kritis banyak pemain hilang di masa-masa ini nih. Juniornya jago ke profesional nggak Iya, bisa. banyak yang tembus. kritis di masa-masa ini kan. Ada orang yang mendampingi seperti Coach Kadir sama Coach Fandi. Yang dampingi terus-menerus loh, yang Dapat dikasih jam kesempatan, tambahan iya. latihan gitu-gitu. Jangan salah, Coach Kadir itu galak sekali. Oh iya. Wah, galak sekali. Om Bendol galak kan? Lebih galak dari Om Bendol. Waduh. Coach Kadir. Kalau yang dulu pemain muda kalau enggak mentalnya enggak kuat-kuat itu habis sama Coach Kadir. Dia kalau marah udah tinggi sekali. Kalau kita main jelek, tapi dia marah itu di pertandingan, tapi besok tuh mereka Coach Kadir tuh udah enggak bahas lagi. Itu yang saya senang dari Coach Kadir tuh itu. Dia marah di satu pertandingan, kita main jelek, kita dicaci maki apa. Dia bilang kamu bodoh apa gimana. Tapi besok kita pulang ya dia ini aja. Terus dulu saya sempet sakit kan, diurus sama dia. Ankle saya sakit, diterapi sama dia, sama Coach Kadir. Saya di kamar tuh ngomong, ya saya buat ini saya galak. Tapi saya di lapangan bebas kata dia. Dia aja bilang terserah kalian mau di luar mau minum, mau ngerokok atau apa itu hak kalian. Cuman kalau kalian sudah di lapangan itu baru tugas saya. Dia selalu bilang seperti itu gitu. Jadi itu dia buat motivasi buat pemain muda sebenarnya bagus banget. Cuman kalau yang mentalnya nggak kuat sama dia nggak kuat. Ya? Aduh, itu ngedon. Dulu sempat kita uji coba sama PON Papua dulu kan. Itu Pelita Jaya. Ada sebagian pemain tuh mainnya jelek gitu kan, tidak memuaskan gitu kan. Jadi kita ditaruh di satu ruangan fitness, pintunya dikunci, dia caci maki kita semua. Coach Kadir tuh. Terus yang berapa pemain itu mereka bilang, kalian pulang ke mes duluan, kata dia bilang. Buka baju kalian semua. Ada 4-3 orang disuruh pulang ke mes. Mereka suruh pulang duluan. Itu Coach Kadir tuh. Mereka tuh dia tegas, tapi besoknya dalam latihan dia udah nggak mau bahas udah lagi. Fair lagi udah ya? fair mereka gitu. Kalau Coach Kadir tuh kadang-kadang kan ada pelatih yang misalkan marah-marah besok kan masih dia bahas lagi, masih bahas. Dia enggak, dia sama sekali dia. Jadi profesionalnya benar-benar ya kalau udah hari esok ya udah kita mulai lagi lembaran baru dia bilang. Waktu itu pemain muda siapa-siapa yang dia pegang? Dulu saya Gilang. ada Gilang masih U21. Oh itu udah satu ya? Iya. Oh iya, Gilang. Egy senior ya. Iya, itu ada saya, Jajang Mulyana. Jajang Mulyana, ada Gary Satyadi Nugraha. Iya, Rizky Nopriansah, Oke. terus Sapri Umri, saya berlima. Aceh ya? Aceh. Si Sapri Umri. Iya, saya berlima dulu. Itu dia. Itu yang digembleng tuh. Melewati dulu, masa. Ya, Oh berarti Jajang juga dari masa kecilnya udah ini juga ya. Dia digembleng oleh pelatih. Pantas dipindahin posisi Iya. stabil dia. Iya benar. Maksudnya mentalnya biasa aja, Iya. malah makin garang. Makanya udah ibaratnya kalau kita udah dapet dulu pelatih galak, kalau ketemu pelatih yang biasa-biasa ya kita. Ardan juga masih muda kan? Iya dulu Ardan kan dulu itu kan banyak pemain muda dulu Pelitanya awalnya itu kan yang masih divisi utama itu kan hampir semua pemain muda. Dulu itu batasnya hampir pemain di 24 lah. 24 ke bawah zaman. Mungkin paling ya itu saya bilang paling senior itu Mas Agus, terus Mas Isprianto, Jalaluddin main. Ya, itu paling inilah. Sisanya tuh usia 23 ke bawah. Pemainnya dulu zaman divisi utama dipegang makanya julukannya Young Guns ya saat dulu ya, itu kan. Nah, itu dulu sama. Tapi itu Gi berarti kan di bawahnya di U21 juga pemain bagus-bagus tuh Gi. Iya banyak dulu. Ferdinand Alfred Sinaga. Masuk Oh dulu. iya, Ferdinand Itu di tuh Pelita. U21-nya Pelita juga. Iya, Karena kan dulu hampir ribuan orang itu seleksi di Pelita. karena masa depan terjamin. Iya, dulu tuh hampir ribuan orang datang ke Pelita Gaji buat lancar. seleksi di U21. Sahar ya. Sahar Ginanjar. Sahar Ginanjar. Dedi Kusnandar. Deddy Kusnandar. Iya di U21 banyak sih dulu tuh. Itu Egy keluar masuk juga sempat ke U21 juga. Karena Jadi waktu pas U21 itu kan dulu saya disuruh kalau misalkan liganya libur saya disuruh ikut main. ke U21. Cuman dulu Pak Jajang. Nah, cuman kalau Coach Pandi nggak boleh guru saya. Cuman waktu pas cuman kalau libur saya bilang nggak apa-apa Coach kalau libur main gitu. Cuman kan ada waktu itu kan
pas final mungkin lawan Persita U21. Iya. Sedangkan malamnya Pelita tuh main. Nah dulu saya disuruh Pak Jajang main buat final kan. Cuman Coach Pandi nggak ngasih buat main di liga sayanya. Akhirnya gak dikasih? Nggak dikasih, saya main malam. Jadi sore di liga. Kalau nggak salah kita lawan Persib malamnya itu. Itu semifinalnya lawan Persib. Enggak. Yang pertama ya, edisi pertama? Iya, yang edisi pertama itu. Itu finalnya kan lawan Persita Tangerang. Iya, semifinalnya lawan Persib ya. Pas malamnya kita lawan Persib Liga. Oh Jadi iya kan bener. di stadion itu rame kan. Iya. Stadion itu rame. Di Jalak ya benar. Iya di Jalak benar. Ya itu malamnya saya main. Liga lawan Persib, Pelita lawan Persib. Tapi U21-nya berarti gak ikut? Nggak ikut. Yang juara itu? Enggak ikut saya. Enggak ada di tim final ya? Enggak ada. Enggak ada. Semifinal ikut gak Gi? Enggak, saya waktu itu cuman 2 kali main aja. Oh di U21 itu? Dua atau 3 gitu. Waktu lawan Persija, lawan Sriwijaya, sama lawan Persita. Itu waktu masih sistem home away. Masih penyisihan mungkin. Masih penyisihan. Ya itu gak ada Egy juga, jago-jago juga gitu. Iya itu banyak pemain bagus-bagus semua. bagus di situ. banget. Tapi Pak Jajang zaman itu bangke juga tuh. Kenapa? Itu pas final dia bawain, kan Jajang Mulyana masih di Brasil kan. Nah. Ditarik dulu buat main dulu gitu. Oh Gary, makanya Egy juga dipanggil. Makanya Egy juga mau ditarik. Yang jago-jagonya dipanggil emang pengen juara. Iya yang usia yang main muda yang di senior itu ditarikin semua. Jajang. Oh Jajang senior juga ya? Iya Jajang, Gary, Rizky sama Sapri main semua itu final. Iya mereka emang main juara. semua. Iya. Juara ya. Iya juara lah. Pantas. Tapi yang menarik juga seorang Egy Melgiansson ketika di Timnas. Ah iya. Timnas 2011 itu timnas memorable tuh. SEA Games. SEA SEA Games Games. 2011. 2011. Karena itu timnas SEA Games yang paling dekat untuk meraih gelar. Iya betul. Tapi kita kandas di final lewat adu Di final. final ya, yang paling tipis sekali itu. Itu kalau bisa mau diselesaikan di final itu juga tanpa adu penalti bisa-bisa juga itu. Iya, itu bisa Karena bagus harusnya. banget mainnya. Iya, Cair semuanya. Nah itu apa yang terjadi di 2011 sebenarnya? Ya itu pemain sama Coach RD itu Coach RD tuh kayak dibagaikan kita tuh kayak seorang bapak lah. Dia tuh deket sama pemain-pemain. Jadi pemain pun anak-anak pun deket sama mereka. Jadi kita merasa main sama Coach RD itu nyaman. Jadi nggak ada beban main bola apa. Mereka latihan pun kita sama Coach RD nyantai keras. Tapi ya mungkin karena Coach RD itu saya bilang orangnya ya paling enak lah pelatih. Jadi deket sama pemain-pemain. Jadi pemain juga bisa menjalankan instruksinya Coach. Gitu. Saya tuh sampai sangat ingat formasi saat itu. Gara-gara itu 2011 tuh kayak tim terbaiknya junior ya saat itu ya. Gunawan Dwi Cahyo. Nah ya kanan Ya. Hasim Kipo kan. Hasim Kipo. Kiri Diego. Diego Michel. Gunawan sama si Abdurrahman. Rahman. Cadangannya Septi Hadi kan. Iya. Kiper. Kirinya ya Rico. Kiper Andre Tani sama Kurnia Andre Tani Mega. sama Iya. Kurnia Mega. Gelandang Dirga Lasut. Hendro Siswanto Egy. Egy Melgiansson. Ya. Kanan Ramdhani kadang-kadang ada Andik. Kiri Okto. Kanan Ya, Andik. Iya. Kanan Andik ya ganti-gantian. Tapi di tengah kadang-kadang dua main 4-4-2. Emang 4-4-2. Egy sama Egy sama Dirga Lasut. Dirga. Iya, kadang-kadang Hendro, sama cadangan. Hendro. Iya. Gantian. Depan Tibo. Tibo Wanggai. Ada Iya, Yongki Tibo juga, ada Yongki Ferdinand. Wibo. Yongki ada, sama Ferdinand ada. Wah itu canggih semua. Canggih. Samsir Otok sampai kiri. gak ke bawah. Samsir sempat cerita Gi. Salah satu alasan dia gak masuk tim yang utama yang bertanding di SEA Games. Dia kan jadi tim cadangannya lah ya. Yang sama Julham gak ke bawah kayak itu kan. Samsir bilang bahwa saya gak masuk gara-gara ya mungkin anak-anak SEA Games ini udah TC. Saya baru datang dari Uruguay. Kayak ada penolakan untuk Samsir saat itu. Itu gitu gak sih Gi sebagai kapten? Kalau itu sih nggak tahu juga sih kalau itu. Mungkin karena itu kan pelatih juga yang menilai. Jadi kita kalau masalah itu kita nggak tahu. Cuman ya setahu kita juga kan karena dulu kan mungkin ada Tibo, ada Wanggai. Mungkin ya itu striker-striker terbaik waktu zaman itu gitu loh. Mereka mungkin menurut saya ya mereka sih yang waktu itu yang ada gitu loh. Jadi ada Tibo, ada Yongki, ada Ferdinand, ada Wanggai. Iya emang the best juga sih. Iya. Julham juga gak sampai ke bawah. Julham ya. pun sampai nggak masuk kan. Waiting dulu. list ya. Iya, pemain tunggu dia. Dulu juga ada Lukas Mandoen.
Mandoen. Iya. Oh iya. Lukas. Oh iya, striker kelima. Iya. Iya. Dulu itu juga main bolanya enak sekali dia main Karena bolanya. back itu cuma bawa 3 kalau nggak salah. Iya 3. Satu cadangan. Safety. Septi Hadi. Septi Hadi. Iya udah itu aja. Ditambah striker 1. Septi Emang Hadi yang full sekarang- menyerang itu tim. Iya. Iya. Tim itu full menyerang. Dari babak penyisihan meyakinkan sampai babak semifinal yang lawan Vietnam kita Iya. main di itu extra time gak sih? Pokoknya Enggak, kalau lawan Vietnam enggak. yang lapangannya becek banget Iya, gitu. lawan Vietnam kita menang 2-0. Yang Andik lari-lari udah Iya. gak kekejar. Heeh. Nah sampai akhirnya kita tiba di final dan ini menjadi pertarungan yang asik lawan Malaysia. Iya. Egy lawan Badrol, saya ingat banget tuh. Iya. Kapten di sana Badrol coy. Badrol. Itu Iya, Badrol. pinter mainnya. Iya, itu bagus sekali main bolanya. Terus itu apa yang terjadi Gi di babak final itu? Iya. Harusnya ya. bisa menutup pertandingan. Kenapa bisa tidak menutup pertandingan itu? Tidak extra time atau tidak. Di extra time juga beberapa peluang waktu itu kan. Iya, itu kan Kan membuat orang Iya, itu kan mencurigakan itu. sebenarnya- Masa mencurigakan. ya menurut saya sebenarnya kita tuh juara sih. Menurut saya kan yang gol terakhir Ferdinand itu kan nggak offset menurut saya. Yang terakhir itu ada gol itu. Menurut saya nggak ada, katanya pelanggaran atau apa, tapi nggak ada pelanggaran. Tapi ya nggak tahu itu gimana. Tapi ya di final itu anak-anak ya apa ya? Saya pikir main bolanya udah bagus banget sih sampai mereka sampai extra time gitu main bola tetap berjuang. Tapi ya mungkin belum lucknya buat kita juara mungkin dari situ kali. Tibo sampai dikejar 3-4 orang itu. Iya. Tibo itu dari semifinal 2 kali sampai extra time semua kan. Itu tuh gak diganti-ganti main bola. Iya. Dan dia bisa dikejar-kejar. 2 kali 45 plus 2 kali 15 2 kali tuh semifinal sama final gue inget. Tibo gak ada diganti 90 menit. Iya. Ayo, si Patrick yang Egy udah kram-kram tuh. Ya, saya lawan Vietnam pun udah ini kan saya tinggal 5 menit pun akhirnya saya diganti itu liga 5. Udah kram saya betis terasa sekali itu karena kan keras ya. hujan kan lawan Vietnam Iya, itu. iya. Becek. Karena emang sebenarnya tensinya itu lawan Vietnam. Lawan Vietnam yang tensi yang berat sekali itu lawan Vietnam kita. Udah gitu kita istirahatnya kan sedikit sekali tuh. Karena kan Malaysia main sore, kita main malam. Udah gitu kita main hujan. Itu yang terasa masih badan terasa capek waktu pas di final itu pun ya. Cuman ya ini kan karena kan kayak turnamen kan. Jadi kita mau nggak mau ya. Cuman ya mungkin dari kita dari lihat supporter itu penuh mungkin kita naik lagi kan. Ini kita jadi Senayan ya, full ya. Gol terbaik itu Hasim Kipo umpan. Ya Tibo. Tibo. Ya. Tanpa lompat itu. Iya. Bola turun di antara kok bisa umpan kayak gitu. Iya. Kipo. Bukan berarti saya puji Anda ya. Nanti dia nonton. Gitu yang milih jadi kapten langsung pelatih apa memang kesepakatan tim bahwa Egy akan jadi kapten? Itu dari pelatih sih. Ditunjuk langsung. Tentu juga. Wakil kaptennya siapa ya waktu itu? Dulu wakil kaptennya itu kan ada Gunawan ya? Kurnia Mega juga. Oh, ada Dirga Lasut. Oh. Dulu yang sering jadi kapten saya Dirga Lasut. Egy nyangka akan jadi kapten? Nggak nyangka sama sekali. Saya nggak nyangka. Nggak bakal apa ya. Soalnya jadi kan kapten. ada kayak Okto yang turun dari timnas karena senior. kan dari Oh, IFF iya. kan waktu itu ada Okto saya pikir. 2010 Turun dari senior ya. Udah AFF Andik. ya. Ada Andik. Ada Andik ya, Andik juga. Dan Egy saat itu main cakep banget, umpan dari tengah tuh selalu nyampe. Itu kan main lambung-lambung terus tuh. Ya kan Itu- banyak komentator yang bilang bahwa kita telah menemukan pengganti Firman Utina. Iya, Waktu the next itu. Bang Firman nih ada nih. Iya, Gitu. udah ada nih Elgi Mirgiansa. Nah, pertanyaannya kan kapten itu sangat berpengaruh ketika adu penalti. Bukan sebagai penendang atau apa, oke lah gitu. Tapi sebagai apa ya, memberikan semangat di samping pelatih ya. Kapten kan yang harus memotivasi. Nah itu terjadi nggak? Maksudnya Ya saya motivasi ke anak-anak. Ayo kalau bisa kadang-kadang kan di adu penalti itu kan kadang-kadang ada yang mau, ada yang tidak kan. Nah ini yang tidak mau siapa? Ya kalau pas kemarin kita ditunjuk semua, alhamdulillah mereka mau semua. Malah mereka pada menunjuk ya kan, mereka siap semua gitu. Dari pelatih nunjuk semua siap. Jadi ya kita jangan ragu kalau misalkan kita nggak masuk. Kalau masuk nggak masuk, yang penting kita sudah menjalankan, yang penting kita berusaha dulu. Saya bilang begitu. Tapi ya adu penalti ya mungkin belum rezeki buat kita. Padahal apa ya, tinggal selangkah lagi sih itu. Iya. Ya pas banget. Terakhir Ferdinand ya nggak masuk sama Gunawan. Iya, Gunawan yang nggak masuk. Mentok tiang. Iya. Tapi setelah pasca 2011 itu kan
banyak pemain yang tiba-tiba underperform. Iya, betul. Nah, Egi merasa seperti itu juga? Kan dulu saya waktu itu langsung Coach RD kan beralih ke Pelita Jaya. Nah, tapi waktu itu alhamdulillah saya masih ada sih, masih ikut kan sempat dilatih sama waktu itu ada yang piala apa itu ya, yang pelatihnya Risberger apa Rims. Oh, Wim Risbergen. Iya. Itu timnas? Iya, timnas senior. Senior? Iya, dulu waktu itu yang Piala Asia ya. Saya ikut TC, pernah ikut TC juga, ikut latihan juga sama timnas senior. Waktu itu kan yang mainnya di Arab atau di mana itu, yang lawan Iran atau lawan apa dulu kan. Bang yang Hamka. kalah banyak itu. Iya, terus 7-0 kan bukan, yang TC-nya di Solo bulan puasa. Oh. Itu ada. Kan timnas senior tuh dulu ada kan. Cuman saya pernah masuk timnas senior terus sama itu pun Coach RD juga kan. Waktu itu kan sama Coach Jackson yang kita lawan Turkmenistan. Iya, yang itu kan Piala Asia apa tahu. Boci sama Gonzales ya? Ya, Gonzales sama itu kan. Sama Boci itu. Yang Jackson bawain pemain Papua banyak Ya, banget. itu dia. Boci sama Gonzales Iya, duetnya. iya betul. Nah itu bukan Jackson ya? Coach Waktu Jackson Turkmenistan. sama RD ininya RD asisten. Iya. Oh sama RD. Jackson tuh bawain pemain Papua dan Surabaya. Iya betul. Selamat Nur Cahyo dipanggil. Teman-teman dia waktu di Surabaya tuh dipanggil-panggilin. Tapi itu di Turkmenistan kita imbang ya? Kita imbang. Di sini menang. Yang Dan itu kerja sama Boas sama Christian Gonzalez. Yang Boas jebolin jeng-ceng bagus banget golnya tuh. Kaki kanan. Iya, itu duet sama Gonzalez kan. Dan itu the best duet terbaik sih itu. Iya. Itu. Saling mengerti, satu turun, satu cover, satu naik, satu bantu. Itu the best sih itu. Itu striker, maksudnya duet terbaik. Yang pernah ada di timnas. Yang pernah ada di timnas, Boas Salosa, Christian Gonzalez. Iya, Wanggai juga sempat masuk senior-senior kan beberapa kali saat itu ya. Iya. Di Medio itu. Iya, Okto juga langsung tiba-tiba kan hilang kan. Iya. Sriwijaya gitu-gitu. Iya. Itu kenapa sih Ki kalau ada pemain yang misalnya tiba-tiba dalam satu generasi bagus gitu ya. Tiba-tiba kayak Okto bisa, sekarang kita nggak tahu Okto di mana gitu. Ya, Kita nggak tahu Yeriko di mana. iya mungkin itu ya apa dia mungkin udah puas di situ atau kita juga nggak tahu mungkin ya apa dari pergaulannya mungkin ya. Kadang-kadang kan mungkin biasanya dia mungkin kayak tidur atau gimana kan. Jadi kan itu mengaruhi mereka kan di dalam pertandingan juga, di sesi latihan juga kan. Jadi kan pelatih juga kan bisa menilai waktu pas di latihan atau gimana mereka. Jadi itu kan mungkin dengan gaya hidupnya mungkin kayak gitu. Apa dari junior nggak usah banyak juara dulu Gi? Maksudnya biar dapat picknya di pas senior Apa gitu. dari 2011 itu kan dipuja-puja tuh. Apakah setelah itu karena generasi Mungkin 2019? ya mungkin bisa jadi mungkin karena cepat puas diri mungkin kali ya dari situ kali. Jadi mereka itu mungkin ada yang cepat hilang ya mungkin dari situ mungkin ya jadi udah merasa cepat puas udah bisa masuk ke timnas atau gimana kita juga kan nggak tahu mungkin ada cara-caranya sendiri sih. Gitu. Karena bukan 1-2 orang masalahnya. Iya, betul. Satu generasi, satu pembentukan itu. Kadang-kadang tiba-tiba underperform semua. Iya. Itu dia makanya bingung. Kalau 1-2 orang mungkin karena 1-2 orang itu gitu. Tapi kalau satu generasi itu gitu. Katakanlah generasi Evan Dimas yang juara itu. Iya, Ini ini satu sekarang generasi loh itu. lu pernah dengar lagi nggak misalnya Dinan Javier sekarang di mana? Ya nggak tahu, makanya itu maksudnya itu satu generasi. Itu yang berarti kan ada masalahnya bukan di 1 orang 2 orang Itu atau pola hidup 1-2 orang. Itu transisinya gimana sih Ki? Dari juara di junior nih, ya katakanlah generasi Evan Dimas pernah mengalahkan Korea Selatan yang sekarang main di Piala Main di Dunia. Piala Dunia. Nah maksudnya itu kan secara potensi kan ada sebetulnya ya. Cuman tiba-tiba meredup sebelum harusnya berkembang gitu. Itu di fase transisi itu sebaiknya harus kayak gimana seorang pesepak bola tuh? Ketika kita juara di junior juara bagus. Pas fase mau ke senior dan mau fase usia emas itu kita harus bagaimana sih? Kalau dari pengalaman Egy sendiri ya. Kalau secara pribadi saya sih mungkin apa ya dengan latihan sih cara latihan pola latihan kita itu. Kalau menurut saya kan kalau mereka itu kan latihan di luarnya itu kan bagus banget. Terus prospek gizinya pun bagus gitu loh. Sedangkan kita kan di sini kan Gorengan. Itu kan orang nyolong-nyolong kalau tes timnas pun mungkin banyak yang pada makan di luar kan di sana banyak gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi kan kayak pelatih kita pun dulu zaman zaman Pandi Ahmad sama Coach Adir nggak boleh kita makan makanan yang seperti itu. Ya kan mereka tuh
Waktu zaman pelatih kita aja yang dari Singapura aja kita dilarang buat makan-makan seperti itu. Apalagi kan kalau yang di luar sana kan pasti kan gizinya itu. Sedangkan waktu pas kita yang saya ngalamin junior aja waktu pas timnas 17, 19 ketemu tim-tim Korea. Mereka tuh kadang suka bawa makanan sendiri gitu loh. Dari negaranya sendiri gizi mereka gitu loh. Jadi mereka tuh kayak udah dibutuhkan semua makanan mereka dari negaranya gitu. Kalau kita kan ya dulu tuh kadang-kadang kita suka beli ya di mana waktu timnas junior itu kadang-kadang kita makanan suka nggak masuk di sana kan, ya kan di luar anak-anak kadang-kadang mereka bawa pop meal lah, bawa apa kan gitu kan, itu mungkin dari situ juga sih kita lihat. Berarti semuanya kan, maksudnya artinya satu disiplinnya kan, bukan mungkin, disiplin 1-2 orang kan, mungkin sistemnya berarti. Iya mungkin itu, kalau sistemnya dari pembinaannya bagus, dari ininya bagus, mungkin insya Allah sih bisa seperti kayak Korea kan. Pemainnya udah main Piala Dunia. Iya, Piala Dunia. Kita nonton bahkan hilang. Makanya bahkan hilang. Padahal dulu mereka kita kalahin. Iya, bahkan main di Liga Indonesia. Harusnya kan yang zamannya Evan Dimas tuh harus bisa sama mereka. Ibaratnya ibaratnya sudah main di luar lah, kan begitu. Atau di Piala Dunia paling tidak karena generasi itu. Gitu kan. Terus kan Egy tuh salah satu produk yang terbentuk dari turnamen-turnamen usia dini ya, kayak ISL, kayak Popwil tadi, terus Suratin Haornas. Terus ada lagi tapi di satu tempat yang satu tim berangkat ke luar negeri untuk TC kayak Primavera, SAD, PSSI Bareti gitu. Menurut Egy lebih efektif yang mana ya dalam satu pembinaan tuh? Menurut Egy sebagai pemain dan sebagai pemain pengalaman ya. Kompetisi usia dini atau TC lebih baik panjang? Pergi TC panjang keluar di satu daerah di luar negeri di camp gitu, atau kayak Egy aja ikut Popwil dari bawah terus merangkak ke atas. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin dari awal dari kalau pembinaan itu kan mereka kan dari usia 6 sampai 9 itu kan mungkin pas kegembiraan mereka buat bermain bola kan. Ibaratnya ya kan mungkin di situ kan kita ada turnamen dulu. Nah mungkin nanti di usia atau 15 itu kan 13, 14, 15 mungkin mereka udah fase ke jenjang remaja kan. Nah itu mungkin bisa dibina buat untuk latih di luar, itu bagus sekali nantinya, itu bakalan bagus. Mungkin kalau dari usia 6 sampai 9 mereka biarkan aja dulu di acara turnamen, karena mereka itu kan nggak bisa langsung dipaksa buat main. Oh lu harus gini nggak bisa kan. Mereka itu kan harus ada kegembiraan mereka buat bermain bola gitu loh. Mungkin dari usia 14 mereka kan sudah mengerti keadaan posisi mereka, main mereka sudah dilatih dengan cara yang ada fisiknya, ada apanya kan gitu. Mungkin itu bisa dibina buat latihan di luar negeri itu. Itu lebih bagus. Jadi di sini dulu gitu. Kegembiraannya dulu ya. Jangan kalah menang atau... Iya benar itu penting mereka udah cukup gembiraan buat main bola usia gitu kan. Kadang-kadang kan susah juga. Kadang-kadang tuh usia 6 sampai 9 tahun kadang-kadang kan orang tuanya kan anak gua pengen main harus masuk nih. Kadang-kadang pelatih juga kan bingung mau maininnya gimana nih. Banyak keluhan tuh pelatih SSB kayak gitu. Itu pasti banyak seperti itu. Pusing nih kamu masukin di cadangan, diprotes, datang ke rumah. Kok anak saya cadangan? Nah itu kan banyak kan mungkin begitu kan. Ya ada yang mau pengen main lah, anak gua gak dimainin lah. Kan seperti itu. Harusnya kan orang tua juga kan bisa ngedukung gitu loh. Jangan seperti itu, jangan mereka buat anaknya selalu main atau gimana. Karena kan ini kan dalam fase kegembiraan mereka, biarkan mereka main, biar mereka puas dulu di usia mereka gitu loh. Jadi kan nanti ke depannya mereka kan lebih enak untuk menjalankannya gitu loh. Buat ke depannya di usia 13, 14, 15-nya nanti mereka udah bisa mengerti main bolanya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, saya kalau pelatih usia dini ya, U14, U15, U16 gitu, sampai U19 lah. Saya kalau jadi pelatih, saya atur skor itu. Suruh kalahin tim saya. Supaya tidak ada euforia berlebihan. Supaya itu kamu kalahkan lebih lapar lagi ayo. Tapi kalau udah menang. Ya, selesai. Di level senior udah deh. Iya, makanya cepat puas mungkin. Atur aja nih, kasih kalah aja. Nah, Egy dari walaupun main bagus kalah ternyata kan wasit mirip. Jadi mereka lapar buas lagi terus gitu. Egy dari SMA udah dapat gaji udah enak gitu. Ya itu. Dari saya pun SMA tuh dulu kan ada antar SMA tuh dulu Coca-Cola.
Oh iya, Piala. Saya dulu ikut Piala Coca-Cola itu dulu. Udah sampai juara. Udah paling jago dong. Iya dulu sampai juara, saya jadi pemain terbaik dulu. Nggak sumpah, sombong. Enggak dong, dulu kan saya langsung masuk ke Pelita saya. Ini soal ke Ultimate Team, ada satu pertanyaan tadi titipan dari Bang Mamat. Bagaimana menghadapi pemain-pemain Timur dan Papua ketika di SEA Games? Kan Egy satu tim tuh sama Titus Bonai, Patrice Wanggai, Hasim Kipu. Kalau Kan banyak stereotip lah gitu. Enggak, kalau mereka sama saya ya, mereka tuh maupun sampai sekarang ketemu Wanggai, ketemu Tibo, mereka selalu nyapa saya. Mungkin karena respect saya sama dia gitu. Dia jadi berbalik respect sama saya gitu. Kayak kemarin kan Tibo sama Wanggai ketemu di Liga 2 sama Rans kan. Oh iya. Nah, ya kan sama Wanggai ya respect. Jadi nggak pernah sama pun di klub pun kadang-kadang berantem saya tuh nggak pernah, maupun ada kejadian sama tim-tim ini kan. Nggak pernah saya berantem sama mereka tuh. Saya selalu ya kalau di lapangan kadang-kadang suka bercanda aja sama mereka itu. Cuma buat saya asik-asik aja sama mereka. Apalagi sama Okto. Lucu ya? Iya dia mah ya orang PA. Sama Okto itu orang PA. Sama saya usia 17 sama saya. Iya, pertama kali mungkin dia susah tuh di Jakarta, dia hidup di Jakarta usia 17 dulu. Iya, saya tinggal sama dia di Kuningan dulu, di Wisma Kuningan. Iya, usia 17 zamannya Coach Iwan. Iya, pertama kali datang itu dia dulu. Pertama kali datang itu dia datang terus kita uji coba sama timnas U20 dulu zaman Ahmad Juprianto mungkin. Yang Ahmad Juprianto Okto itu kehilangan dompet dulu. Iya, dulu tuh kehilangan dompet ya kan, pertama kali dia datang dulu kehilangan dompet ya kan. Pas kehilangan dompet itu isi nggak ada, dia nangis. Cuman ada foto mungkin foto orang tua terus nggak ada uangnya paling cuma berapa duit, tapi pas diganti sama orang tuanya Alam, dia langsung cengir lagi langsung. Iya itu pertama kali sama Okto dulu. Iya. Oh diganti sama orang tua Samsir Alam. Iya dulu dikasihkan karena udah ini diganti uangnya ya, dia bilang gitu kan. Ya udah langsung diam dia, wah dapat duit banyak. Dulu zamannya itu sama Okto. Paling susah diatur siapa di SEA Games 2011? Kalau paling susah dibilangin lah. Kalau ya pasti itu. Siapa Okto. Itu paling susah. Aduh. Karena dia senior juga sih dulu ya. Tapi kan sama satu umur. Anak senior itu, di timnas saja. Cuman kalau saya dulu bilang iya pasti dia ada. Karena kan waktu saya tahu dari dia sama-sama di usia 17 kan. Jadi saya lebih tahu dia. Nah, waktu pas lama kan di usia 17 sama dia mereka gimana. Makanya kadang-kadang kalau setiap saya ketemu sama Okto tuh pasti dia selalu cerita tentang lucu-lucu. Jadi saya juga suka cerita sama dia, itu dompet gimana? Oh dia selalu pada ketawa pasti selalu dia tuh ketawa itu. Dompet itu jangan dibahas-bahas lagi, itu sudah lama kata dia. Itu selalu ketemu itu. Iya memang. Tolong nanti dihajar aja. Kok dihajar aja? Oke, kita masuk ke Ultimate Team. Yes. Kakek Egy, jadi Ultimate Team ini kita akan menyuruh Kakek Egy untuk menyusun 11 pemain. Apa nih? Pemain apa nih kalian? Nah sekarang karena waktu itu kan pernah ada di sini siapa pemain Tulehu, khusus pemain Timur. Nah sekarang mumpung ada Egy kan terkenal tuh di Jakarta, Pamulang, Tangerang dan sekitarnya. Nah kita susun pemain dari wilayah situ. Jakarta, Tangerang, Pamulang, Cisauk, Parung. Pokoknya teman-temannya Egy zaman dulu, boleh dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya produk-produk Tangsel lah, Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Nah dari situ aja. Oke, berarti sekitar Jakarta. Ya Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Tangerang dan sekitarnya lah. Oke. Dari penjaga gawang. Penjaga gawang Andri Tani mungkin. Wih, Andri Tani biasa. Bek kanan. Bek kanan Firdaus Ramadan. Firdaus Ramadan. Firdaus Ramadan. Satu lagi. CB-nya Ahmad Juprianto. Ahmad Jupe. Oke, satu lagi. Sama M. Robi. Robi Depok ya? Depok ya. Depok kan? Iya. Wah itu salah satu back favorit saya sepanjang masa. Iya. Di Indonesia ya. Iya. Tenang, dia paling tenang. Waktu itu munculnya sama M. Ilham di Persija. Positioning pas, 1 lawan 1 gak kalah. LB Rezaldi lah pasti. Rezaldi. Bule. Ini Tulehu. Tapi kan tinggal dia sudah lama di Pamulang.
Iya. Dari kecil dia. Ya udah silakan ambil stok kita masih banyak. Ini kerebutan Stok bangsa. timur masih banyak. Ya. DM ini Boleh. legend boleh. Boleh. Ya udah pasti kan kakak saya. Oh, Maman. Iya. Abdurrahman. Bukan, Maman. Di situ boleh saya nggak sih? Boleh. Boleh dong. Boleh lah saya. Bebas. Egy Ya. Melgiansa. Wah, adik kakak nih ya mengawali Iya. di tengah ya. Pernah Iya. gak Gi main bareng duet? Kalau main duet sih nggak pernah. Nggak pernah, Tapi ya? kalau jadi lawan ya sering. Di rumah juga ya jadi lawan ya. Iya. Gelandang, serang. Kalau gelandang serang ada Rudy Bogel. Oh, Rudy Bogel. Oke. Kalau di sini ada Aldi Alcahya. Aldi Alcahya. Persita. Iya. ST. Mungkin di situ ada Henry Ripaldi. Henry Rivaldi. Strikernya Pauji lah. Faujimovic. Lis Hadi Fauji. Wah, ini Tangsel nih. Nah, super sub satu orang. Ade Jandra. Ade Jantra, anjir ya legend. Gi, Ade Jantra tuh posisinya apa sebetulnya? Dia tuh gelandang serang. Tapi dia dulu awalnya pernah main di sayap juga. Jadi bisa segala posisi. Dia itu pemain tukang tipu-tipu sih. Iya benar. Itu ditanyain bener gak Ade Jatra? Bener-bener Ade Ade Jantra. Iya. Ade Jantra. Jan. Jan. Di Borneo dulu bareng Ade Jantra gak? Iya. Apa duluan Egy? Sama saya sama dia. Oh, pernah sama Nabil juga nih, Bos Iya. Nabil nih. Oh pernah di Borneo ya? Iya, cuman waktu pas liga nggak jadi. Oh. Iya. Jadi makanya yang gaji buta baru dong? yang baru pertandingan 2 kali atau langsung bubar tuh kan? Iya. Iya 2 kali. KNB. Covid kan? Iya, bukan Covid. KNB Yang- League. Iya itu. 2015. Oh. Dibekukan. Yang dibekukan, kita Dibekukan, baru 2 ya. kali pertandingan nggak jadi bubar langsung. Makan gaji buta enak dong. Iya persiapan lumayan. Pelatih. Siapa nih pelatih? Kalau pelatih sih pasti ikut RD. Oh iya. Oke. Nah selanjutnya kapten. Siapa nih Kalau- dari semua ini? Kapten saya pilih Andri Tani. Andri Andri Tani. Andri Tani, oke. Ini padahal masih banyak lagi nih ya. Masih ada Gilang Ginarsa, masih ada Ya. Kurnia Meiga. Kurnia Mega mah Malang. Jakarta bos. Cuman Jakarta dia. Jakarta dong. Rumahnya. Panggil aja Entong. Jakarta rumahnya. Jakarta. Iya. Dia tuh dulu. Jakarta. Meiga tuh Ya, Jakarta. Emang lama di habis Malang. usia 19 sama saya dia diambil ke Malang sama Om Banur. Diajak sama Om Banur. Enggak, tapi keluarga besarnya? Keluarga besar di Jakarta. Kan adanya almarhum Ahmad Iya, Kurniawan. Ahmad Kurniawan juga kan Malang kan? Enggak, Persita dong dulunya. Jakarta. Oh iya kan. Mana? dulu Iya. Eh, Jakarta itu. Persita ya? Si Entong Iya. panggilnya juga Entong. Entong kan Iya. panggilnya Entong. Jaga Karsa apa di mana tuh? Di mana rumahnya sini? Pasar Rebo rumahnya. Rudy Bogel di AM. Ini cepat juga dulu ya. Iya, ini sebenarnya pemain bagus banget ini. Rudy Bogel. Iya. Iya. Aku sering nonton di Tarkam. Iya. Jago banget. Mungkin dulu waktu zaman di Persija pun Jago ya. Oh iya di Persija bagus usia banget. dulu kan sering usia timnas muda juga kan. Sekarang tuh Liga 3 ya Bogel? Sekarang ya kemarin dia ikut Liga 3. Serpong apa Farmel ya dia dulu? Kemarin Serpong. Serpong City ya? Iya. Bos Nabil. Oke ini dia ultimate team dari Egy Melgiansa. Yoi, ini dia. Dan kita sekarang akan ke Sobat Sporty bertanya. Jadi kita kemarin udah kasih tahu bahwa Egy Melgiansa akan datang ke sini. Kesini. Silakan Sobat Sporty mengajukan pertanyaan boleh. Yang pertama ada dari masih ada Kasep Otodidak. Coba ceritakan lagi momen kejadian di Bogor waktu main bersama Persita 2 kali shit. Ya Allah. Udah saya mau cuma minta Bapak yang penting jujur udah itu aja. Saya mau nah ini viral nih Egy sempat komplain ke wasit dan itu kameranya waktu itu deket banget sampai suaranya kedengeran waktu Egy protes. Coba Egy ceritain ada waktu itu gimana? Itu ceritanya waktu pas 2 kali penalti. Ya kan? Lawan. Iya kita dapat 2 kali penalti Ya. itu handsball mungkin 2 kali itu handsball. Nah ya kan 2 kali handsball. Nah teman wasit itu nggak ada tiup sama sekali kan. Nah terus saya tanyakan ke wasit tengah, kenapa nggak ditiup itu jelas-jelas handsball. Sedangkan wasit itu kan dekat sama dia kan dengan daerah penalti itu kan. Nah terus kata dia, saya disuruh tanya Hakim Baris, saya tanya Hakim Baris, suruh tanya ke wasit tengah. Ini saya bilang nih gimana sih ini yang benar gimana? Oh saling lempar. Ya iya makanya saya bilang nih gimana ya kan
Kan kesel kan dia bilang sampai bilang astagfirullah. Kan saya bilang kalau sekali nggak apa-apa, ini kan 2 kali penalti di depan dia ya kan. Udah kan sedangkan itu kan Kalteng sudah menang 2 kan. Masa 2 kali. Kalau sekali nggak apa-apa, saya bilang ini 2 kali depan mata, masa nggak ditiup-tiup juga, nih gimana sih main bola? Saya bilang ya Allah, saya bilang itu sampai saya bilang sampai anak-anak pun sampai bilang ini gimana sih? Karena main bola udah udah harusnya itu kan ibaratnya gol gitu loh. Tapi kena handsball, kena dia tahan bola. Malah wasit nggak bilang handsball. Ya itu makanya dulu kan supporter juga marah, ngamuk gitu, geruduk. Aduh. Nah, ada pengaturan itu. Hah? Waduh kalau itu saya nggak tahu. Itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Langsung pertanyaannya anjing banget. Oke, dari ARK Abdul RJs. Bayaran paling gede selama main Tarkam berapa, Bang? Waduh, ini mah kita main biasa-biasa aja lah. Main sama teman-teman aja. Iya. Ada dari Dio Davai. Bang Egi, gimana rasanya main bareng sama Safi Sali pas di Pelita Jaya? Waktu pas pertama kali main bareng Bang Sapi itu nggak nyangka sih dia bisa datang ke Pelita itu. Iya, saya juga nggak punya pemikiran dia bakal datang ke Pelita. Apalagi dulu kan Pelita masih di papan tengah. Saya pikir kan mungkin dia bakal main di tim liga lain lah mungkin. Tapi pas pengurus bilang kata Sapi Sali mau datang ya perasaan ya senang. Apalagi waktu itu kan pas dia lagi sedang booming-boomingnya kan. Sedang jadi top skor ya. Tapi emang kualitasnya nggak bisa dibohongi. Sapi Sali itu dari dia punya sundulan, dia punya salto itu di latihan pun hebat banget. Itu di luar lapangan gimana? Itu baik orangnya, sopan. Disiplin? Ya, disiplin orangnya. Terus juga buat keluar malam juga? Kalau keluar malam sih enggak sih dia jarang. Dia di kamar maksudnya. Apalagi buat sama pemain muda mereka suka ngasih masukan buat pemain muda. Waktu zaman kita di Pelita. Kayak gini kasih masukan dulu dia? Ya dia juga sempat cerita masuk waktu zaman dia di timnas saya bilang waktu dia masih muda juga. Dia pernah ngeledek-ledekin cerita, wah Indonesia kalah tuh sama saya tuh dulu. Enggak cerita pernah. Gitu nggak dia? Dia nggak pernah cerita itu. Dia takut digebukin. Dia tinggal di Indonesia takut ya. Waduh. Oke, berikutnya dari Papa Sakti. Kenapa lebih milih gabung Perserang? Gak gabung Persipan Coach Ripan. Persipan menang 2-1 uji coba lawan Perserang. Iya betul itu. Iya. Pas pagi itu ya. Iya. Pelatihnya Bang Dogai. Iya. Pelatih lisensi. Kamu ditarik nih. Nanti saya ke sana lah. Nanti saya hubungi Coach Ripan. Nanti saya ke sana. Nomor 8 sama ban kapten kita siapin. Oke, siap. Aman usah pokoknya. ambil 12 saja. Apanya? Nomornya. Kenapa emang? Itu punya siapa? Juan Kaikatu. Ambil aja kasih, gak apa-apa. Biar gak ada orang timur di situ. Fokus kita Pandeglang aja. Ada dari Rama Good Luck. Waktu di Pelita Jaya sering pindah-pindah home base. Pernah di Purwakarta, di Bandung, Jalak Harupat, dan Karawang. Home base yang paling kerasa home base itu waktu di mana? Sama pemain juga suka bertanya-tanya gak sih kenapa Pelita Jaya suka pindah-pindah home base. Nah yang pertama. Nyaman. Yang paling nyaman tinggal di mana Gi? Paling nyaman tuh di Karawang sebenarnya sih. Oke, itu kenapa? Karena kan supporternya juga enak juga. Mereka banyak juga supporternya. Terus juga di sana juga kita alhamdulillah dapat hasil bagus terus main di Karawang. Kalau pernah gak pemain nanya ke manajer gitu, kenapa sih kita pindah-pindah terus capek nih? Kalau masalah nanya sih gak bisa kita ke Sidoarjo aja gitu. Mungkin enggak pernah nanya sih, mungkin karena dulu kan awalnya dari mungkin verifikasinya ya lapangan awalnya tuh, terus mungkin kedua itu waktu pas di Bandung kan kita nggak ada spotter, makanya waktu itu pindah ke Karawang, jadi mungkin alternatif biar ada penontonnya kita, jadi pindah ke Karawang. Oke. Itulah dia pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Tapi sebelum kakek Egi bertolak dari sini, Okto ada kasih kado. ini dari siapa? Dari Okto? Dari Okto. Kasih hadiah oleh-oleh buat. Terima kasih. Coba Bang Mamat dibacakan dulu dong. Nomor 8, Egi Melgiansyah. 3 SEA Games. 3 kali SEA Games ya. Ya. 90 umpan lambung memecah rumah tangga pertahanan lawan. Kapten, leadership. Love kakak sendiri, Maman. Iya enggak? Siap. Itu benar enggak?
Betul. Bener ya? Betul ya? Betul. Betul ya? Sayang ya berarti ya? Iya. Ya Bang Maman ya. Tapi sayang Maman Abdurrahman kan? 99 abang-abangan. Iya. Banyak yang merasa abang-abangan. Ya. Iya. Tak terhingga Persita. Siap. Persita atau Pelita Jaya? Tadi pilih Pelita Jaya. Pelita Jaya dong pasti. Tapi Persita ini. Kacau. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi bangga kan karena Persita kita sudah menaikkan Liga 1. Iya. Oh iya, benar. Silakan ditandatangan dulu Bang Siap. Egy. Sini aja. Oke. Oke. Siap. Rio sudah dipakai. Oh udah dipakai. Oh, iya. Oke sudah. Cepat banget. Nah, itu yang dari Okto tuh. Oke, siap. Bekasnya Okto langsung tuh. Oke, kalau begitu Kakak Egy Melgiansyah terima kasih banyak sudah main Siap, ke sini. siap. Semoga sehat-sehat terus. Amin, amin. Jauh dari cedera. Amin. Sukses di perserang-serang Liga 2. Amin, Ya. amin. Dan jangan lupa di musim depan di Persipan Kuceripan. Aman sudah itu. Persipan Kuceripan. Turun divisi dong dia. Lah harusnya Persipan yang naik. Oh udah diatur. Gak bakal naik kan. Oh ketahuan ya. Bahaya ini. Oh, ketahuan. Memang kan tujuannya buat jadi footer saja kan. Oke. Semoga sehat semua. Salam buat teman-teman yang ada di aman. Perserang. Amin, amin. Semoga kita bisa kolaborasi lah. Siap, nantinya. siap. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk the one and only, the captain. Egy Melgiansyah.